Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tidak terasa sudah hari Minggu kembali, yang artinya kita beribadah sekolah Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari dengan sikap berdoa dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dipimpin oleh Tuhan untuk datang beribadah bersama kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengawali ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan dan kita akan mengangkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena saat ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantu kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan gak kerasa ya, ternyata kita udah selesai Natalan loh. Iya, kemarin kita udah dengar cerita Natal, kita udah lihat kesaksian-kesaksian dari adik-adik semua. Wah, kakak lihat semua kayaknya bahagia. Kalau dilihat dari video-video kesaksiannya,
Kakak harap juga adik-adik di rumah tetap bahagia meskipun harus Natalan di rumah ya. Karena kakak mau kasih cerita hari ini tentang orang-orang yang bahagia banget. Bahagia banget ketika Tuhan Yesus lahir. Kalau kemarin kakak Clara sempat menceritakan bagaimana Maria sangat bersukacita ketika Tuhan Yesus ingin lahir. Lalu kemarin kita juga telah mendengar cerita yang luar biasa juga dari kakak Kerin ketika ternyata kita semua istimewa di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mau datang untuk menebus dosa kita. Wah, berarti kehadiran Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya adik-adik, sangat membawa sukacita seharusnya. Nah, kakak hari ini juga mau menceritakan orang-orang yang jauh tempatnya dari tempat kelahiran Yesus. Mereka disebut orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Mereka berangkat dari timurnya Bethlehem yang jauh sekali untuk bertemu Tuhan Yesus. Kita baca dulu ya ayatnya dalam Matius pasal 2 ayat 1. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, kita lihat ya adik-adik, ternyata setelah Yesus lahir ada sekelompok orang. Makanya tadi dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang Majus. Mereka berjumlah lebih dari satu. Lebih dari satu orang. Nah, mereka datang dari jauh untuk mencari di mana ya Tuhan Yesus. Nah, mereka melihat dari sana bahwa Tuhan Yesus itu lahir sebagai raja. Jadi pertama kali ia datang ke Bethlehem, ia menuju kerajaan Herodes. Tadi kan udah dengar ya nama rajanya, ada raja siapa? Herodes. Nah, pada zaman Raja Herodes itulah Yesus lahir dan orang-orang Majus berpikir, kayaknya yang lahir karena akan lahir anak raja, pasti dia di istananya Herodes. Sehingga orang-orang itu datang bertemu dengan Herodes dan bertanya, di manakah anak yang baru lahir itu? Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus bukan lahir di istana. Tuhan Yesus tidak ada di istananya Herodes. Tuhan Yesus tidak lahir di istana. Dan ternyata Raja Herodes ketika mendengar bahwa ada seorang anak yang akan menjadi raja, dia emosi adik-adik. Dia marah. Kenapa dia marah? Karena nanti kalau ada yang raja yang lain, berarti dia gak jadi raja lagi. Dia gak mau, dia gak jadi raja lagi. Dan dia mau dia terus yang jadi raja. Sehingga dia marah kepada anak yang baru lahir ini. Waktu itu Herodes belum tahu siapa yang lahir. Akhirnya dia berpikir, kalau gitu kita suruh dia, orang-orang ini untuk duluan cari di mana raja yang baru lahir itu. Nanti kalau sudah dapat, kita hilangkan rajanya. Anaknya mau dihilangkan agar Herodes tetap jadi raja. Akhirnya para orang-orang Majus ini melanjutkan perjalanan karena mereka gak ketemu sama Tuhan Yesus di istananya Herodes. Dia gak ketemu di istananya raja-raja, sehingga dia cari lagi dan mengikuti sebuah bintang. Yuk kita baca lagi yuk satu ayat firman Tuhannya. Pasal 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Nah adik-adik, ketika mereka pergi lagi, Tuhan Allah menuntun mereka dengan sebuah bintang. Dan luar biasanya bintangnya berhenti pas di mana Tuhan Yesus berada. Dia nggak ada di istana, dia ditemui di sebuah rumah yang bukan istana. Jadi dia tidak lahir di dalam istana. Tuhan Yesus datang tidak di istana.
Dan yang luar biasa, orang-orang ini datang dari jauh untuk bertemu Tuhan Yesus. Mereka datang bukan cuma datang aja, mereka menyiapkan sesuatu loh. Mereka menyiapkan 3 hal. Ada 3 barang yang dibawa. Yang pertama emas, yang kedua kemenyan, dan yang ketiga adalah mur. Emas, kemenyan, dan mur. Wah, pasti adik-adik udah sering dengar nih 3 hadiah ini. Lalu ketika mereka bertemu dan masuk ke dalam rumah itu, mereka sujud. Mereka sujud untuk menyembah Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus, Tuhan kita yang lahir dunia, datang untuk menyelamatkan manusia. Dan kedatangannya sangat luar biasa. Nah adik-adik, dari cerita ini mereka mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Padahal jarak mereka tinggal dengan Tuhan Yesus lahir sangat jauh. Adik-adik, harusnya kita pun demikian. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita dan kita bersuka cita, kita mau untuk terus beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau untuk terus bersekutu dengan Tuhan, mengikuti setiap ibadah dengan senang hati. Nah adik-adik, kakak mau kasih 1 ayat hafalan untuk kita. Yuk kita buka dalam Matius pasal 2, ayat yang kedua. Kita baca dulu ya sama-sama, hanya di bagian kami telah melihat bintang, di bagian kalimat-kalimat terakhir. Oke, ayat hafalannya di Matius pasal 2, ayat kedua bagian kalimat terakhir saja. Kita baca, dari kami telah melihat. 2, 3. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah itu ayat hafalan kita. Mereka yang datang dari jauh mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Masa rumah kita yang dekat kita gak mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus? Masa kita gak mau sukacita meskipun ibadahnya di rumah? Jadi mari yuk adik-adik kita semangat. Karena Tuhan aja mau datang buat kita. Kita pun harus mau datang menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari yuk kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami telah belajar firman Tuhan bahwa banyak orang yang senang dan mau datang menyembah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami supaya kami juga senang beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai.